Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita beserta keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dicukupi rezeki yang berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih berjumpa dengan saya, Mr. Rocky. Dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 5. Bab 2, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Mari anak-anakku sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita mau belajar, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dengan suratul Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari anak-anakku kita tetap semangat walau belajar dari rumah. Tadi kita berdoa. Doa yang terucap pasti hati kita selalu berharap. Berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa dengan iringan irama. Saya kasih contoh ya, yang sudah bisa mengikuti boleh berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Alhamdulillah, anak-anakku, doa barusan beserta irama mempunyai khasiat yang luar biasa, yaitu berlindung dari penyakit atau bahaya apapun yang mengancam. Mudah-mudahan setelah kita baca doa tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, keluarga kita, beserta guru-guru kita, terutama negara Indonesia. Yuk mengenal nama-nama Allah atau yang disebut Asmaul Husna. Pertama, Al-Mumit, yang mempunyai arti Allah yang maha mematikan. Jadi, tidak ada nyawa apapun, baik tumbuhan, hewan,
dan manusia yang bisa mematikan semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu yaitu mempunyai arti Allah yang maha hidup. Tidak ada yang bisa hidup kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menghidupkan apa saja yang Allah kehendaki. Yang ketiga, Al-Qayyum, yaitu Allah yang maha mandiri. Allah tidak butuh siapa-siapa. Allah mampu menggerakkan apa saja yang Allah kehendaki. Yang keempat atau yang terakhir, Al-Ahad, yang artinya Allah yang Maha Esa. Allah hanya hidup dengan sendirinya. Allah Maha Kuasa. Allah hanya satu. Allah hanya tunggal. Jadi tidak boleh ya ngaku-ngaku saya adalah Tuhan. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Yang sudah bisa baca Al-Quran, kita membaca bersama. Yang belum, boleh kita belajar juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Rasul Allah, serta kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Semoga kita selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Diturunkan di tanah Mesir dan Israel.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Diingat-ingat ya. Kedua, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ingat-ingat ya, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Ayo anak-anakku, selalu diingat ya, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Diturunkan di kota Mekah. Al-Quran di dalamnya terdiri 114 surah dan 30 juz serta memiliki ayat 6.236. Diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diingat-ingat ya nak. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Salah satunya, pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba atau manusia wajib selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik beribadah, berdoa, serta amalan-amalan terpuji yang bisa atau bikin Allah jatuh cinta kepada kita. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kita sebagai manusia harus saling gotong royong, membantu kepada yang membutuhkan. Jangan pernah meremehkan orang lain ya. Dan jangan merasa sombong. Selalu rendah hati. Ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Ayo, di antara anak-anakku yang punya hewan jangan lupa dikasih makan. Serta dimandikan. Dan bagi yang mempunyai tumbuhan, boleh disirami ya, jangan sampai kering. Atau sampai mati. Dirawat. Insya Allah kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya, kita harus merawat diri kita. Kalau badan kita kotor, kita harus segera bersihkan. Contohnya, kuku-kuku yang panjang, baik tangan ataupun kaki, kita rapihkan. Bagi anak-anak laki-laki yang rambutnya sudah panjang, boleh dicukur ya. Untuk para anak-anak wanita yang sudah balik, tolong tutup aurat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai di penghujung. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan kurang lebihnya dalam menyampaikan materi ini, atas nama pribadi saya mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Serta sholatnya jangan ditinggalin ya. 5 waktu kerjakan. Serta
subscribe, like, and share video ini biar bermanfaat kepada teman-teman kalian. Jangan lupa ya, selalu kunjungi my channel Abdul Raqib. Goodbye. Di bab ketiga, kelas 5.